biaya kuliah di luar negeri tuh mahal banget kan kok. Banget, apalagi Amerika ya. Kita nggak ngomongin Eropa nih. Eropa Ini, tuh relatively jauh lebih murah. Dan gitu. ini di luar hidup ya, di luar biaya hidup. Bener. Dan boleh tahu berapa? Boleh lah. Berapa? Sekitar. Loh kalau misalnya mau jadi DPR mah masuk parpol aja, ngapain sekolah jauh-jauh di mahal-mahal gitu kan. I mean start young gitu kan lo masuk. Betul. Nah tapi kan sekarang gini. Hey guys, so what up? Welcome back to my channel and welcome to another episode of Ngomel. Ngomel, ngobrol with Amel. Ini ngomel gak sih? Kayak kita harus bikin series podcast of talking about schools gak sih mas? Gitu ya, apa tuh? Kayak ya, karena kemarin kita udah ngomongin tentang UI kan, FAUI. Terus kita juga sempat ngobrol sama Balintang tentang prospek, ya tentang kuliah dan pekerjaan kan. Jadi menurut gue kayak harus ada ngomel. Nanti kita bikinin playlist deh ngomel locker lah, locker edition. Lowongan kerja. Bukan, iya maksudnya persiapan locker gitu ya. Bisa juga. Tapi kali ini kita juga ngomongin hal-hal yang mirip-mirip juga karena nggak tahu tiba-tiba Mas Eka bilang kayak Mel mau bikin podcast tentang LPDP nggak? Terus gue kayak bisa juga sih karena Mas Eka bulan Juli bulan depan ya? Bulan depan cabut. Plus ini Mel, jadi LPDP itu baru aja selesai tahapan administrasi. Tahapan administrasi kalau daftar? Administratif ya, kalau daftar. Jadi tinggal mau either tes tertulis atau interview gitu. Oh. Jadi menurut gue mungkin yang kita itu bisa milih? Enggak, jadi itu tahapan dulu tes tertulis dulu terus baru interview. By the way ini sebelumnya Mas Eka nih keterima Columbia University Law apa Mas? Columbia Law School. Columbia Law School nggak? Maksudnya programnya apa? Title-nya nanti LLM. Atau Master of Lama-lama minder nggak? Lama-lama. Laki-laki mapan. Waduh. Anyway. Mas Eka alhamdulillah dapat beasiswa full ya Mas ya, dari LPDP. Nah gue lebih pengen ke informatif aja sih gitu. Mungkin kayak banyak kalian yang mikir, karena kan banyak banget loh, bahkan Kak Tasya juga LPDP kan? Tasya Kamila. Yeah, Kak Tasya Kamila juga LPDP. I think beliau juga udah pernah ngomongin tips and trick cara dapetin LPDP gitu. Pasti nah sih. Tapi gue pengen nanya aja karena Mas Eka kan juga keluarga ya. Jadi ada di rumah lah. Ada di rumah lah gitu ya. Daripada bingung kan. Jadi ya udah mungkin pengen nanya aja sih kenapa Columbia dulu kali ya? Kenapa memilih Columbia? Atau LPDP dulu lo lebih prefer? Gue sih kalau berdasarkan timeline Columbia dulu. Columbia dulu. Kan. Oke. Jadi Mas Eka nih S2 dapat di Columbia. Itu kenapa? Maksud gue kenapa lo pengen S2? Oh, gue pengen S2. Menurut gue sih banyak ya. Gue yakin tiap individu tuh punya alasannya masing-masing. Cuma kalau gue pribadi itu karena gue berkecimpung di dunia hukum sih. Itu menurut gue penasaran sih sama international practice gitu dari apa yang gue minati, yaitu corporate law gitu. Lebih spesifik lagi banking and finance law gitu. Jadi karena gue ngelihat dinamikanya gitu, ini singkat aja intinya, gue ngelihat Indonesia tuh arahnya lumayan ngelihat Amerika gitu dinamikanya untuk perkembangan industri banking and finance khususnya di bidang hukum gitu. Jadi itu sih pertama. Terus kedua ya kan lu tau lah kan kita satu rumah, gue sama lu tuh persis ya, satu SD, SMP, SMA kuliah. Persis banget. Dan rumah kita tuh berdeketan mulu, jadi SD deket, SMP. Maksudnya kita deket. Dalam satu rumah guys, maksudnya ini deket tuh ke sekolah, bukan kita iya. Rumahnya deket karena kita satu. Jadi kita kan deket-deket terus. Nah jadi gue itu salah satunya mungkin ini personal reason juga, gue pengen belajar mandiri gitu kan. Iya sih. Dan gue tuh bingung sih, kayak banyak banget orang tuh keluar negeri di S1. Tapi kemarin pas gue mau masuk kuliah, lo tuh gak ngebolehin gue S1 di luar negeri. Lo bilang kayak lo keluar negeri kalau nanti aja, kalau emang harus exchange ataupun pas S2 gitu. Apa sih alasan lo untuk S2-nya ke luar negeri? Kenapa nggak ambil di Indonesia aja? Benar, tadi kan itu yang gue sebut adalah international practice gitu. Jadi gue pengen punya ibaratnya pemikiran, pengetahuan yang ahead of time gitu di Indonesia. Karena gue ngelihat misalnya Amerika ngelakuin apa, nanti beberapa saat kemudian Indonesia pun juga ikut melakukan itu. At least di bidang yang gue sukai ya gitu dan tekuni gitu. Jadi gue ngelihat kalau misalnya kayaknya ini bakal bisa menjadi investasi juga buat gua gitu. Selain maksudnya gelarnya S2, tapi pengetahuan dan pengalamannya itu akan menjadi sesuatu yang menurut gue
itu akan berguna lah di masa depan. Tapi pertanyaan gue, kenapa USA? Kenapa Amerika? Sedangkan semua orang tuh bilang kayak, tapi kan Indonesia tuh refer back the law itself to Belanda. Betul. Kenapa Jadi, lo tiba-tiba kayak gue mau Amerika gitu? nggak bener kok. Kalau misalnya kita ngomongin hukum kayak perdata, Ya, pidana, mungkin banyak yang nggak tahu. gitu kan, itu emang karena kita jajahan Belanda kan. Jadi emang apa namanya secara apa ya? Secara otomatis kita emang akan kiblatnya ke sana gitu. Benar kalau misalnya punya peminatan di bidang perdata ataupun pidana itu bagus banget ke Belanda gitu. Tapi kalau in my case gue kan emang minatnya ke banking and Corporate lawyer, finance. Itu dalam corporate law gitu, dan itu semua kiblatnya itu sebenarnya Amerika, nggak cuma Indonesia mengiblat ke Amerika, tapi banyak negara besar juga kiblatnya ke Amerika gitu. Jadi emang Karena kalau mereka kapitalis. benar, karena maksudnya gini kalau perdata sama pidana itu kan ya itu udah by system lah, tiap jurisdiksi punya apa Their own namanya system. ya their own system. Tapi kalau corporate itu tuh sesuatu yang menurut gue dari waktu ke waktu itu perubahannya cukup lebih cepat dibanding hukum perdata atau pidana gitu. Jadi memang Amerika itu menurut gue tujuan yang tepat lah. Untuk bidang yang emang lo pengen tekuni. Terus kenapa Columbia? Kenapa nggak other university? Jadi Columbia. By the way, maaf gue motong. Jadi di USA itu ada namanya Ivy League Schools ya Mas Deka ya. Itu berapa isinya? Saya juga kurang tahu. Tapi ya antara 8 atau 9 gitu. Tapi ada law schoolnya itu cuma 5. Kan ada juga yang kagak ada sekolah hukumnya. Iya benar-benar. ITB kan lu nggak ada kan gitu bener. di Indonesia gitu. Nah Columbia ini salah satu Ivy League juga ya. Yang terkenal tuh juga banyak banget yang Ivy League tuh ada Harvard, terus Cornell gitu-gitu. Kenapa Columbia? Jadi gini, kalau mungkin bisa juga sih lihat-lihat di website dan sebagainya, tapi berdasarkan riset gue terus ngelihat dari alumninya yang ada di Indonesia itu, menurut gue Columbia itu pilihan terbaik untuk mempelajari corporate law studies gitu. Jadi itu emang tempat terbaik, dan itu ternyata memang diamini oleh beberapa reference di websites yang kayak US News. Terus juga karena kita spesifik ngomongin LLM nih kan, program gue itu juga ada di LLM Guide, itu nomor 1 untuk corporate atau banking and finance tuh di Columbia Law School gitu. Kalau Harvard karena kan maksudnya orang taunya kayak kalau Harvard secara umum ya pasti paling bagus sih, maksud gue. Ya kayak kita ngomongin FAUI mungkin gitu kan, itu emang paling bagus sih. Tapi kalau kita ngomongin misalnya ternyata hukum konstitusinya, praktisi hukum konstitusi gitu belum tentu paling bagus dari UI gitu. Ada mungkin dari UGM atau Undip gitu kan. Jadi kita ngomongin kalau corporate, mungkin karena Columbia sendiri itu kan located in New York gitu, yang mana itu ya benar-benar very near lah gitu. Ya. Benar-benar. Jadi ya itulah yang kenapa alasan utama kenapa milih Columbia Law School. Selain Columbia, lo keterima di University of Pennsylvania, UPenn, terus Cornell, terus UC Berkeley, terus NYU. NYU? Iya. Oh. Tapi milihnya Columbia. Oh gitu. Nah, ini terima apa lagi? Oh itu ya. Kita itu semuanya Ivy League. Enggak, Berkeley sama NYU bukan. Oh, NYU enggak ya? Nah, enggak, maksud gue gini, kalau kita kan di Indonesia sendiri, lo kalau mau masuk kuliah, ini S1 ya, karena kan gue sekarang masih S1, kan kita ikutin banyak tes kan, ada tes tertulis, ada jalur apalah segala macam. Kalau untuk ke S2 luar negeri, terutama USA, itu lo ngapain? Oke, sistemnya. Jadi gini, pertama lo harus tahu dulu, gue nggak tahu lo udah tahu atau belum, tapi mungkin teman-teman harus tahu kalau law school atau sekolah hukum itu di Amerika itu nggak ada yang bisa S1. Jadi ibarat kita kucuk-kucuk dari SMA gitu lulus coret-coret seragam gitu terus aku mau daftar sekolah hukum, itu nggak bisa karena hukum itu di sana adalah S2 seratanya. Kayak ini ya gitu. Jurusan lagi. Jadi kan karena di sana mengenal sistem college gitu kan. Jadi habis lulus college baru lo bisa apply for law school program gitu. Nah, tapi di sana tuh cuma ada 2, satu namanya LLM, satu lagi namanya JD, Juris Dokter. Nah JD ini itu 3 tahun ditempuhnya, LLM itu setahun. Kenapa yang LLM setahun, yang JD itu 3 tahun? Karena LLM itu diperuntukkan untuk orang yang udah pernah punya first law degree.
Jadi misalnya kayak kita dari SH luar negeri. gitu. Kalau JD itu nggak harus punya first law degree. Oh, makanya belajarnya 3 tahun. Dan dia mempelajari bener-bener hukum di Amerika sana atau Iya. Anglo-Saxon countries gitu. Jadi Lebih ke yang kayak sistem hukumnya di bener. Amerika Jadi, gitu. that's why nanti LLM, at least di universitas gue ya di Columbia dan juga beberapa universitas lain, setahu gue itu nanti LLM itu akan sit sama upper class JD. Jadi kan ada 3 tahun. Iya, Nah iya. ini yang udah hampir mau lulus lah ya yang udah mau gitu. lulus karena LLM itu programnya udah spesifik Berarti gitu. tua-tua dong temen lo nanti. Tua ya, Bener. ibarat aja mabanya nih, ibaratnya yang dulu kalau lu kan masih Iya. bocil di ospek gitu, nah itu udah 27 tahun makan tuh ospek gitu loh. Kayak nggak mungkin ngospek. Tapi apalagi LLM tuh average umurnya itu setahu gue sekitar 30-an di sana kelasnya gitu. Ya gue termasuk ini sih bocil sih, jatuhnya nanti bocil lagi gue. Iya ya, Gitu. paling muda karena lucu ya, maksudnya sistemnya tuh beda, bukan kayak kita S1 tuh udah jurusan gitu kan, maksudnya terserah lo mau ngambil jurusan apa. Kalau di sana tuh emang ada beberapa jurusan dipilihnya harus sesudah lo ngambil college atau kayak penyetaraan degree gitu deh kayaknya ya. Betul. Nah terus kita ngomongin apa ya, misalnya kayak apa aja sih persiapan gitu yang untuk persyaratan atau persiapan Iya, lah untuk daftar ke universitas di US. Benar. Jadi sistemnya nih ya, balik lagi secara basic itu kalau kita kan kayak lu masuk FH, lu bisa dulu milih nih mau FH, FE, terus FISIP. Ada beberapa gitu. pilihan lah. Iya, kalau nggak lulus bisa ke bawah. Nah kalau ini enggak, lo harus spesifik ke schoolnya. That's why di sana itu beda fakultas, beda sekolah gitu. Kayak gua Columbia Law School, mungkin kayak Katasha Kamila gitu, itu setahu gua dia SIPA itu untuk yang FISIP-nya lah ibaratnya kalau di UI gitu kan. Nah itu gue kalau misalnya mau SIPA mungkin bisa juga, tapi gue nggak bisa apply dalam satu proses yang sama gitu. Gue apply SIPA, apply law school gitu. Oke. Gitulah. Jadi kurang lebihnya itu berbeda banget. Lo bener-bener spesifik law school. Nah sekarang kita ngomongin ke law school nih kan. Mungkin kalau MBA itu ada yang namanya GMAT gitu. Ada GMAT terus beberapa. Gue gak tau singkatan, gue ngelewatin gitu. Tapi GMAT itu intinya kayak tes tertulis juga, mirip-mirip TOEFL gitu, tapi lebih ke American math gitu kayaknya setahu gue. Okay. Terus ada GRE itu untuk kayaknya anak-anak teknik deh gitu. Cuma kalau untuk law school itu nggak butuh GRE ataupun GMAT gitu ya. Kalau orang kita ya orang kan nggak nggak pakai juga, math gitu. segala macam terus. Nah itu kita tuh diminta yang paling penting itu recommendation letter. Recommendation letter. Iya. Itu dari kampus kan? Nggak dari kampus doang, ada banyak gitu. Lo pokoknya intinya. Itu yang waktu itu lo minta gue ke Kalau Eva. itu beda, itu untuk surat pengantar dari FH gitu untuk ngirim ke Columbia lah kurang lebih, itu untuk bilang kalau nih anak emang lulusan sini gitu. Itu beda surat pengantar. Kalau bukan recommendation letter. Kalau recommendation letter. Oh, dari dosen gitu ya bisa. Dari dosen dan orang yang pernah kerja sama lu. Oh. Itu yang dipersyaratin sih. Tapi harus kerja dulu gak sih kalau lo mau S2? Exactly. Jadi sebenarnya dibilang 2, tapi 2 itu nggak harus 1 itu benar-benar kerja sama lo, 1 akademisi. Terserah lo 2 siapa aja. Bapak gitu. Tapi nggak boleh 1 nggak boleh keluarga gitu. Jadi benar-benar orang yang pernah professionally attached gitu sama lo gitu. Pernah kerja bareng lah intinya. Nah apa namanya? Sebenarnya mereka nggak secara explicitly ngomong lu harus ada yang pernah kerja bareng ya gitu. Tapi dia bilang ideally apa namanya, orang yang pernah kerja bareng lo di professional settings gitu. Misalnya lo magang, nah dia itu bos dia lo, indicate gitu, imply bahwa lo harus punya pengalaman kerja dulu bos, baru apply ke sekolah kita gitu. Karena emang ya gue aja udah kerja 4 tahun lah, aja masih bocil. Iya gitu sih, loh hitungannya gitu. Dan teman-temannya lebih tua-tua semua ya. Bener. Jadi terus selain recommendation letter, tadi essay, terus essay itu yang apa personal mas namanya statement. Personal statement. Jadi gue pikir tuh personal statement waktu kan gue juga bikin kan pas mau keterima talent scouting. Ya gue bikin cuman 1 lembar folio bolak-balik 2 lembar. Lo bikin berapa belas? Enggak sama. Gue buat ini tuh juga dimaksimalin 2 lembar. Masa sih? Iya, jadi lu harus yang lo bikin sebulan lamanya tuh. Tapi itu lu boleh tanya lah sama teman-teman yang udah pernah ngelewatin proses itu dia ini. bikin lama banget guys. Gue sampai garu-garu kepala nih orang bikin recommendation kagak recommendation, dia bikin personal statement gak kelar-kelar. Karena gini, personal statement itu adalah hal yang paling esensial gitu. Oh, okay. Jadi itu yang bisa nentuin gimana caranya
admission committees gitu yang ibaratnya Yang ngebaca-bacain lah gitu. Pengen tahu nih lu tuh siapa, lu pantas nggak masuk sekolah kita gitu. Tunggu, jadi legit no test? No test, at all. Damn. Tapi emang pinter-pinteran malah lebih susah menurut gue. Kalau gue pribadi ya, gue UN dulu bagus banget, gitu lah pokoknya per tes-tesan gitu simak apa itu gue bagus karena gue orangnya anaknya tes banget. Gue tahu gitu tes itu pelajarin berulang-ulang, terus udah ada soal-soal sebelumnya. Bagi kita yang mungkin udah terbiasa dengan sistem tes, dapet yang kayak lo harus ceritain tentang diri lo dalam dua halaman tapi seunik dan sesingkat mungkin, bisa sampai orang ngebolehin lo untuk masuk ke dan itu very personalized gitu. Kayak gue punya cerita, lu sama walaupun pasti kita satu beda. rumah ngelewatin bener. sekolah yang sama aja bisa aja beda gitu. Kong, maaf gue manggil Mas Ega tuh Kong. Apa namanya? Tapi itu lo kirim ke semua yang nerima lo itu. Nah, jadi ini tadi sebelum gue belum bilang sih. Jadi ada namanya ibaratnya kita UTBK gitu kan, ada panitia SNMPTN gitu. Dia ada LSEC. Itu Law School Admission Committee atau chapter gitu. Tapi gue lupa. Tapi itu intinya satu platform, lu masukin dokumen ke situ, terus nanti dia yang nyebarin ke kampus-kampus yang pengen lo apply. Oh, tapi lo kasih kayak pilihan lo apa aja gitu. Betul, tapi pokoknya nambah kampus, nambah bayar gitu. Sekitar, tapi bayar? Bayar bro. Mahal. Daftar account aja bayar. Terus abis itu lo apply kemana bayar lagi. Makanya berapa? Mahal. Sekitar $150 makanya mahal. Satu kampus? Satu kampus. Oh mahal sih. Dan lo milih ada beberapa lah, tapi nggak, maksud gue itu kan sesuatu yang apa ya udahlah lu sesuaikan lah gitu. Nah, dan jadi selain, maaf motong, tapi selain itu lo juga harus nyiapin tes yang IB, TOEFL. Nah, itu TOEFL IBT itu baru yang tes. TOEFL IBT. Jadi gini guys, sebenarnya itu sekolah di Amerika yang pada umumnya itu nerima IELTS juga. Lo tau kan ada IELTS, ada TOEFL IBT, ada TOEFL ITP gitu ya, normal tuh ITP. Nah, tapi permasalahannya sekolah-sekolah yang top gitu ya, lu sebutlah Harvard, MIT kali ya, terus Columbia, terus Stanford, itu cuma mau nerima TOEFL IBT. Tapi kampus yang mungkin di bawahnya itu juga nerima TOEFL IBT dan IBT. Iya, that's why lo pilih IBT biar bisa masuk semuanya. Pilih IBT. Makanya gue udah gitu ya kan, namanya juga bukan mother language kita gitu kan, bukan native speaker juga. Kalau anak inter juga guys, kecuali kuliah kan. Nah, jadi akhirnya on paper pun gue akhirnya dapat 105 itu 2 atau 3 kali tes gitu. Susah soalnya. Jadi TOEFL IBT itu selain susah tesnya, dia tuh tricky untuk pilihan gandanya. Plus kalau misalnya disuruh bikin essay, lo harus ngeribet-ribetin bahasanya, ngerti gak? Oh kayak, ya tapi kan itu for the a law student, ngerti gak? I think that's kind of normal gak sih? Lo baca hal yang kayak ini apa ya, bener, artinya yang mana? Tapi saat lo convey apa ya, sesuatu yang lo maksudnya your thoughts gitu. Menurut gue ya selama pengalaman gue itu harusnya lo bikin itu se-concise mungkin gitu, dan lo harusnya kayak biasanya bisa lo akalin dengan lo Google sinonim dari apa gitu nggak sih, terus ada kata Grammarly gitu kan. Tapi tetap nggak bisa sih, karena itu tesnya online langsung gitu, diawasin. Itu TOEFL IBT. Jadi TOEFL IBT, terus tadi recommendation letter dan personal statement. Itu 3 itu yang menurut gue paling essential. Kok IBT masuk ya, karena IBT itu lo make it or not gitu. Kayak ngerti gak lo? Lo ada persyaratnya, dan Columbia itu paling gede 105 dari 120. Dan lo dapet 105 pas. Pas banget. Itu gue juga jujur masuk UI minimal 550 TOEFL biasa. Gue 557. Wah gila, itu tipis nih. Makanya gue bener-bener clutch banget tuh dapat 105 dan itu udah deket banget sama submission deadline-nya gitu. Biaya kuliah di luar negeri tuh mahal banget kan? Banget, apalagi Amerika ya. Kita nggak ngomongin Eropa nih. Eropa tuh relatif jauh lebih murah. Dan gitu. Ini di luar hidup ya, di luar biaya hidup. Bener. Boleh tahu berapa? Boleh lah. Berapa? Sekitar. Tuh, ya lo tahu nggak selain Columbia dulu yang kemarin lo keterima? Tahu. Jadi Columbia itu yang paling mahal. Yang paling murah dulu deh. Biar kayak kita ada pemanasan dulu. Setahu gue Berkeley lumayan murah dan living costnya murah banget. Enggak banget, sorry maaf ya. Maksudnya jauh lebih murah dibanding New York gitu. Jadi Berkeley itu kan di California ada kotanya sendiri gitu. Jadi college town lah gitu kan. Nah sedangkan kayak ya Columbia gitu itu udah tuitionnya only itu udah paling mahal. Dan living costnya lo di New York. Iya itu parah sih, di Manhattan lagi. Bener. Kan. Itu lo kayak
Jakarta SCBD. Jakarta, iya di SCBD. Jakarta. Enggak lah, kalau Kolombia ibarat nih kita ngomongin Jaksel lah gitu sih. Iya. Mungkin di Pondok Indah gitu. Gue pengen ngomong Pondok Indah tadi tapi kan nggak ada kampus. Iya sih, karena SCBD juga nggak ada yang gitu. SCBD ada Atma Jaya lah, itu mungkin mahal juga kan tuh deket. Maksudnya Atma Jaya nggak gue nggak tahu tuitionnya, tapi maksudnya tinggal di sekitar situ benhil itu mahal banget bos pasti. Iya benar. Dibanding kita di samping rel misalnya gitu kan, di Barel. Ngerti nggak sih? Iya di Depok. Terus lanjut. UC Berkeley dulu. Si Berkeley itu kayak sekitar 60 ribuan. 60 ribu. Dolar tuition. Itu tuition doang guys. 60 ribu lo kali. 65 ribu lah, kira kurang lebih. Ini kalau misalnya US dollar 15 ribu ini kita anggap 975 juta. 975 juta. Itu yang paling murah. Itu Tuition Berkeley. fee only dan belum living cost. Terus Nah. yang middle? Nah terus kita lihat nih middle nih. Cornell atau apa? Yang middle. Gue nggak tahu sih. Gue cari yang paling murah aja sampai yang paling mahal Paling aja mahal. langsung ya. Ini New York nih. Oke. Columbia. 81 ribu 81 ribu. setahun nih dikali 15 ribu. 1,215 Itu 1,2 M. Untuk Tuition. itu untuk tuition doang. Itu kayak 2 semester ya jatuhnya. 2 semester benar. 2 semester 1 tahun dan itu belum living cost. Benar. Itu mahal banget sih mas. Living cost juga mahal banget. Living cost juga mahal banget. Kenapa tuh? Kenapa lo pengen Columbia yang emang kayak gue rasa lo dari sebelum lo masuk lo udah research dan harganya mahal banget mas. Bener, gue tahu itu. Dan lo gak pengen kayak yaudah deh yang lain deh gitu. Gini, ya sebenarnya itu lu modal tangan sama dengkul. Sama otak. Pak. Pak, aku mau sekolah gitu kan. Dia baru nyadar tangan sama dengkul tuh gini. ngelus. Pak minjem duit gitu kan Iya. kalau biasanya numpang ke rumah tetangga Bener, gitu kan. gitu. Ya Allah. Terus ya bapak bilang biaya berapa? Segini pak gitu. Waduh kamu harus pikirin juga tuh nanti adik-adik kamu mungkin ada yang S2 juga. Iya, Terus kan gue juga masih kuliah kan bener, soalnya. harganya mahal juga. Kamu ini apa namanya? Jangan egois pasti bapak tuh Ya gitu. gitulah, jangan egois kamu. Kamu tak kalau misalnya bapak biayain, bapak sih mau biayain. Kamu sekolahnya bagus kok itu di situ gitu. Tapi pokoknya kamu harus ngerasa kamu punya tanggung jawab gitu. Nih gitu ya pak. Oke gitu kan. Nah terus tiba-tiba pas lagi pandemi kan, gue keterima tuh pandemi, gue defer lah setahun karena sejujurnya motivasi gue tuh lebih gue nggak mau ngerasain online class gitu. Nah terus Karena temen kita kayak Yakub tuh dia juga dia setengah. Oh tapi dia pernah ngerasain offline. Kan 2019 ya masuk tuh satu semester pertama offline, yang semester 2-nya jadi online gitu. Nah itulah yang bikin gue defer. Nah terus tiba-tiba gue lihat nih, wah LPDP buka gitu kan. Nah barulah di situ gue daftar LPDP gitu. Nah sekarang gue mau nanya tentang LPDP. Karena alhamdulillah Mas Eka ini juga keterima. Minum dulu kali ya? Iya boleh. Oh iya bener ini dari LPDP. Guys kalian follow Instagram Mas Eka ya, itu isinya video LPDP semua. Ada dia Nah, itu video tugas guys. Yang main apa? Main Berguna kok golf. tugasnya. Mas nih LPDP. Gue pengen nanya apa motivasi lo untuk ikut LPDP selain biaya loh? Karena kan mostly ya pasti ya biaya tuh salah satu hal yang paling utama juga signifikan kan. lah, Signifikan karena lah. mahal tadi kan udah tahu kan. 81 ribu tuition only Tuition gitu. only, belum living sama cost. benar. Ya walaupun jajan kos. terlepas biaya, jadi LPDP itu pokoknya secara biaya itu yang paling benefit. Lo mau cari beasiswa apapun yang untuk lo sebagai orang Indonesia eligible gitu untuk ikut, itu udah LPDP, nggak ada lagi yang lain guys. Ya gitu. dan itu dari pemerintah kan. Benar. Nah terus apa selain biaya? Apa yang bikin lo kayak udah gue? Yang kedua nih menurut gue selain biaya gitu adalah yaitu networking. Yang tadi lah kayak Apnon, sama Apnon gue ketemu banyak orang gitu kan yang oke banget, udah jelas gitu kan. Nah di LPDP ini apalagi gitu. LPDP ini lu bayangin semua para ibaratnya pemimpin masa depan gitu. Itu apa namanya? Mereka bisa berkolaborasi. Jadi mereka ini LPDP ini ada platform kolaborasinya sendiri dan kita bisa ikut di situ kalau udah jadi anak LPDP. Plus ya ini calon-calon pemimpin masa depan yang nantinya suatu saat entah lu mau bekerja sebagai apa mungkin akan butuh gitu. Dan
Dan itu menurut gue yang paling penting dari ikut LPDP. Ya selain biaya sih gitu. Kenal banyak orang. Kenal banyak orang. Dan dari background yang berbeda-beda. Ya. Gue denger temen lo ada yang guru kan. Ada yang dosen. Taunya dosen saudara kita gitu. Iya kan? Bener-bener. Ada yang guru dosen. Ada yang saudara jauh apa ya gitu. Jadi sebenarnya ya melting pot juga gak sih gitu. Jadi kayak lo bisa tahu ya kenal banyak orang lah gitu ya. Bener. Apa aja sih persiapan lo pas LPDP? Karena kayak agak ribet gak sih waktu itu? LPDP itu lebih ribet dibanding apply Columbia in terms of administratif. Kayak, kayak dia lebih banyak lah administratifnya. Kayak ditanya gitu. Kamu ini melalui form aja gitu. Ditanya kamu kegagalan terbesarnya apa? Kamu apa namanya kalau kegagalan terbesar lo kapan? Ada lah. Gue juga lupa sih. Gagal diet pak. Iya, gagal maning lah. Tapi inilah kurang lebih gitu. Jadi sesuatu yang very personal. Terus kayak misalnya gaji orang tua berapa gitu-gitu. Tapi menurut gue itu cukup penting buat institusi LPDP karena dia pengen tahu personal backgroundnya banget. Beda kan sama sekolah. Kalau sekolah pengen tahu ya tadi lu bisa membanggakan alma mater kita nggak gitu. Karena dia udah pasti ngerasa lu apply ke kita, udah yakin lu bisa bayar kita gitu. Kalau LPDP ini lu mau gue biayain lo gitu, harganya dan nggak murah gitu kan. Lu siapa nih bos gitu, lu pantas gak nih, apakah lu bener-bener masuk ke dalam definisi pemimpin masa depan gitu, putra putri terbaik bangsa. Jadi tanya vision mission. Oh iya jelas. Visi foya misi foya. Visi misi. Foya. Kalau gua enggak sih. Iya. Nggak salah lagi. Don't play nggak lanjut terus. Tapi persiapan lo lumayan dan tunggu kayak tes TOEFL IBT gitu tuh nggak dipakai pas LPDP ya? Pakai. Jadi nah tapi TOEFL IBT ini enak nih kalau kalian mau apply dulu LPDP juga bisa. TOEFL IBT di LPDP itu kalau nggak salah cuma 80. Sedangkan gue 105 itu jauh banget. Itu jauh banget. Karena waktu itu gue pernah coba-coba walk-in tes TOEFL IBT, salah satu kegagalan gue itu gue di 92 kalau nggak salah. Nah itu udah jelas lu bisa pakai buat LPDP tapi buat kampus dirobek gitu loh ibaratnya. Mas, tapi gue mau nanya, kalau LPDP gitu mendingan lo gue masih agak bingung sih, masih ngeraba-raba mungkin ya karena masih S1 juga kali ya untuk nge-apply LPDP tuh lo udah harus megang gue udah keterima atau lo tes LPDP dulu terus kayak nanti dia okein, ngerti gak? Oh enggak, gue bingung sih. Ya sebenarnya gini, jadi kalau untuk lo keterima dulu itu nggak harus. Jadi lo bisa apply LPDP dulu, terus mereka, nah tapi kuncinya mereka harus ngerasa bahwa lo emang lo ini worthy banget dan lo akan dapet kampus itu yang paling itu susah sih yakinin. Nah sedangkan kalau misalnya udah dapet dulu kan dia udah tinggal nih anak kenapa mau ke kampus gitu, kayak ngerti nggak? Jadi di situ sih bedanya. Different system. Itu bisa dicek guys di website. Tapi gue yakin at this point harusnya udah fase pertama itu udah selesai nih administratif, jadi tinggal interview lah gitu. Nah kira-kira apa sih bedanya saat lo menghadapi atau mempersiapkan diri waktu LPDP sama waktu lo untuk ke Columbia gitu. Misalnya gue nih ke Columbia, ke university, ke ininya gitu. Nah kalau gue pribadi ngerasa bahwa kalau ke Columbia itu lo lebih ngeliatin diri lo gitu, dan pengalaman lo highlight banget yang berkaitan sama atau akan menopang karir hukum lo gitu, atau karir yang pengen lo tempuh di jurusan yang lo pilih. Bener. Gitu ya. Nah sedangkan LPDP ini kan mau membiayai orang sekolah yang kurang lebih akan menjadi pemimpin di masa depan untuk negara. Betul. Kontribusi gitu dong. Pemimpin seperti apa gitu, apa pemimpin rumah tangga? Enggak juga gitu kan. Lo benar-benar harus jadi pemimpin yang memberikan efek gitu, pengaruh gitu terhadap ya masyarakat dan sebagainya. Nah kalau gue pribadi cita-cita gue gitu adalah menjadi anggota dewan gitu, DPR. Walaupun sekarang sih udah banyak yang seumuran gue, mungkin lebih muda dari gue jadi anggota. Cuma ya insya Allah sebelum 50 ajal ya kan, sebelum ajal menjemput gue merasakan kursi DPR gitu. Nah terus pertanyaan kenapa lu mau jadi DPR bos gitu? Kenapa lu nggak jadi apa kayak gitu presiden gitu, kalau mau ngayal yang tinggi gitu sekalian gitu? Ditanya gitu? Enggak sih, maksud gue disindir dikit gitu. Pertanyaan mungkin ada kali di benak para interviewer. Kenapa spesifik banget nih dewan gitu kan? Bener. Jadi gini, kalau gue pribadi itu ngerasa kan kita ini law practitioner gitu kan, waktu bekerja gitu. Nah
apapun itulah, entah lo jadi lawyer, entah lo jadi in-house counsel gitu yang kerja untuk company gitu tapi di bidang legal, itu lo basically law practitioner gitu. Nah tapi ultimate goal gua adalah menjadi lawmaker gitu, karena pengetahuan lo ngerti nggak maksud lawmaker? Pembuat yang bikin apa emang? Yang bikin lah. Iya nggak, maksud gue. Oke, terus. Nah jadi gini, bedanya, ngerti gak maksudnya bedanya law practitioner sama lawmaker? Iya, lo nge-practice the law sama lo you made the law kan? Gitu. Nah, to make a better regulations, to make a better ini apa namanya professions lah. But why Dewan? Why don't you just become a ministry of? Nah makanya ini belajar nggak kamu? Paling tinggi apa hierarki di Indonesia? Oh iya sih. Apa? Lanjut. Terus. Ya undang-undang kan gitu. Kalau peraturan menteri kan ya spesifik gitu. Sih. Tapi gue mikir ya ultimate goal bisa aja gue jadi menteri terus jadi anggota dewan, bisa juga ketua komisi apa gitu. Jadi gitu. Tapi intinya gue pengen jadi lawmaker. Dan kenapa DPR? Karena dia yang paling tertinggi gitu untuk menjadi lawmaker gitu. Dan gue berharap ilmu yang gue bisa raih di S2 nanti plus pengalaman bisa kerja gue itu bisa apply ke apapun kebijakan yang akan diundangkan misalnya gitu. Nah sempat ditanya kok, loh kalau misalnya mau jadi DPR mah masuk parpol aja, ngapain sekolah jauh-jauh di mahal-mahal gitu kan. I mean start young gitu kan lo masuk. Betul. Nah tapi kan sekarang gini, gue pengen jadi DPR itu karena gue mau jadi lawmaker, bukan gue punya kepentingan politik yang untuk supaya menguntungkan kepentingan politik untuk gue atau misalnya komunitas gue, partai gue gitu. Gue solely pengen jadi DPR karena gue pengen memberikan apapun yang gue punya gitu, pengetahuan juga pengalaman itu bisa implemented gitu in an ideal way gitu. Ngerti gak sih maksudnya gitu. Jadi gak kena, karena emang bukan pengen masuk politik gitu. Lo emang gue pengen jadi lawmaker gitu. Gue pengen my vision will help people, dan karena I will make a better regulation without politics influence gitu kan. Sedangkan kalau mulai dari parpol apa segala macam itu bakal banyak politik influence gitu sih. Nah, jadi lo cerita kayak gitu tuh pas di wawancara. Iya, itu kan salah satu pertanyaan aja gitu. Jadi itulah yang membuat gua ngerasa oh ini juga maksudnya akan make sense lah buat para interviewer gua gitu. Dan maksudnya that's walaupun dibilangnya kayak itu masih dream atau cita-cita, tapi kan berarti lo ada vision untuk ke situ gitu kan. Dan ditanya gimana cara ininya. Nah, kayak gue bilang ini mau apa lulus itu kenapa gitu. DPR itu kan dipilih berdasarkan suara gitu. Suara as in vote gitu kan. Nah, itulah kenapa pentingnya networking tadi sama soft skill. Kenapa? Karena networking itu lo bisa connect sama orang-orang yang bisa memberikan suara ke lo. Itu satu. Kedua, lo harus pinter soft skill karena lo harus bisa public speaking, lo harus bisa gain votes gitu kan. Lo harus bisa meyakinkan. Nah di situ silver liningnya. Jadi itulah maksud gue, lo harus make sense gitu. Lo nggak bisa kayak gue mau jadi presiden gitu. Lo nggak bisa cuman asal asbun. Lo nggak bisa asal gitu, ngomong. Tapi ya itu kalau asal ngomong tuh dreamers. Kalau apa yang udah lo perbuat dan lo sambungin sama masa depan lo itu jatuhnya visioner. Jadi pertanyaannya itu bukan kenapa kamu mau jadi itu, tapi apa saja yang bisa kamu lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Itu yang lebih penting dibanding kenapa lu pengen jadi presiden, kenapa lu pengen jadi DPR misalnya. Itu jatuh kayak omong kosong aja kalau kayak bener. Gitu. Kenapa sih LPDP gitu bukan yang lain? Itu kan mungkin jadi pertanyaan juga gitu. Ada. Tunggu, lu atlet kalau misalnya kan lu jago basket nih kan. Ada gak sih kayak beasiswa ada beasiswa atlet kok untuk LPDP, tapi yang pasti bukan gue lah. Karena emang harus atlet kan. Gitu. Terus. Jadi LPDP itu super, karena gini loh, kalau di UUD kita aja itu APBN untuk pendidikannya itu udah paling gede gitu. Gede banget. Jadi nah itulah yang kadang-kadang orang mikir, aduh kayaknya apply LPDP bisa nggak ya? Aduh nanti kuotanya terpenuhi nggak ya? Setahu gue LPDP itu nggak ada kuota. Jadi siapapun yang bisa atau dianggap pantas untuk dibiayai, dibiayain, udah nggak ada kuota bos. Gitu. Iya, gede banget buat pendidikan gitu loh. Jadi jangan ragu gitu. Bener. Lo harus yang selama lo emang prepared dan berdoa, berusaha. Benar. Jadi itulah kenapa gue ambil LPDP karena gede banget. Nah apa aja sih benefit spesifiknya gitu loh untuk gue sebagai awardee LPDP? Satu,
udah jelas tuition full. Tuition tuh ya setahun tuition. kan kalau LLM benar. Terus uang jajan monthly allowance. Terus dikasih duit jajan dikasih ya? duit, visa juga dikasih, tiket pesawat bolak-balik dikasih. Jadi super, dan lain-lain, ada uang transportasi kalau nggak salah, banyak lah komponennya, bisa dicek juga di website. Itu materially. Kalau misalnya tadi ngomongin soft skill, lo bisa connect ke orang ya kan. Bener, sama awardee yang lain gitu. Dan awardee itu nggak cuma luar negeri loh, ada yang dalam negeri juga, dokter gitu. Bisa aja kan gue lagi sakit atau apa gitu, cari temen gue yang bener, lo tinggal LPDP dokter aja gitu. Sakit gigi nih guys, gimana ya gitu. Dan LPDP itu untuk dokter spesialis. Jadi ya gue gak tahu ya, mungkin ada pendidikan S1 tapi gue gak aware, tapi yang gue pasti tahu itu ada spesialis. Jadi yang gue sebarang sama gue gitu, satu batch gitu misalnya, ya dokter spesialis gitu yang udah spesifik ya, yang mahal lah ibaratnya gitu kan. Jadi kalau minta nanya dikit kan bisa kan Kak gitu kan. Tapi LPDP itu emang khusus S2 ya berarti? Sebenarnya setahu gue khusus S2 sih. Ada S3 maksud gue. Untuk S3 lebih enak lagi, benefitnya keluarga bisa ditanggung sampai anak kedua gitu-gitu. Kalau LPDP tuh bisa gak sih kalau orang udah nikah? Bisa. Tapi maksudnya dibiayain juga. Iya, dibiayain istrinya. juga. Kalau S3 iya. Kalau S2 enggak? S2 sekarang setahu gue enggak sih. Enggak ya? Enggak. Cuma mungkin bisa kali ya kalau apply gue pribadi kan belum nikah. Jadi gue enggak tahu, tapi setahu gue itu sih enggak bisa buat S2 gitu ya. Maaf ini ya kalau salah ya. Tapi coba gitu boleh sih. Ditanya di kantor LPDP di daerah mana Mas? Di daerah Cikini. Ya, ke Cikini gitu. Tapi lo ada dukanya nggak pas di LPDP? Mungkin karena apa? Misalnya kayak birokrasinya atau administrasi yang susah gitu, ada nggak? Ya, atau emang alhamdulillah dilancarkan banget? Dan menurut lo sistemnya udah oke belum? Udah, sekarang sih udah oke ya, karena apalagi di tengah-tengah pandemi gini tuh masih buka full lagi. Maksudnya full semua program beasiswa dibuka nih yang sekarang. Jadi menurut gue segeralah daftar LPDP sebelum nggak ada kuota. Sebelum kehabisan waktu kalau bener. Antara kehabisan waktu. Gak ada kuota tapi ada batas umur gitu. Jadi iya. Ada 35 kalau S2, S3 itu berapa? 40 kalau nggak salah, atau 45 tuh ya. Guys, sebelum 35 apply LPDP sih. Benar. Dan apply juga uni-uni yang menurut kalian aduh kayaknya susah karena gue pribadi ya waktu S1 aduh Kolombia enggak deh gitu, gue mendingan Belanda deh gitu, atau US juga cari-cari yang asik-asik aja, yang santai-santai gitu. Pas udah makin kesini kok kayaknya tes aja dulu kali ya, tes mental kok gitu kan, jadi dalam jangkauan push rank nih gitu, push rank gue gitu. Nah kalau misalnya ya udahlah, saran kali ya Mas ya, kalau misalnya teman-teman masih ada yang mungkin takut untuk S2 nggak ya, atau mungkin mereka masih kayak LPDP beneran ngebiayain full nggak ya, atau kayak gue mampu nggak ya untuk apply even LPDP ataupun mau S2 di luar maupun dalam negeri, lo ada kesan-pesan pesan lah, kata-kata gitu buat yang lain? Mungkin kalau yang paling pertama untuk S2 ya, S2 itu lo harus kenali diri lo, kenali kebutuhan lo gitu, kenalin tujuan, rasa penasaran lo gitu. Lu butuh gak sih S2? Itu satu. Nah terus baru kedua, kalau butuh S2 kemana nih yang paling tepat gitu. Kalau tadi itu udah panjang lebar, gue pribadi US gitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang pengen pelajari ilmu pertanian, mungkin lebih bagus di dalam negeri malah gitu, IPB misalnya gitu. Atau mau pelajarin tentang ilmu perikanan di mana. Jadi jangan kayak wah karena US bergengsi nih, kayak kampus gitu paling bagus-bagus tuh adanya di US loh gitu. Gue mau ke sana, padahal yang misalnya mau pelajarin ilmu agama gitu misalnya gak relevan gitu kan, ngerti. Jadi jangan sampai kampus pemilihan kampus tuh sesuatu yang nggak kamu pikirin gitu. Nah barulah setelah S2 mau kemana pikirin biaya nih. Tadi kan udah kita buka nih 1,3 M nih untuk Kolombia setahun gitu. Nah ini apakah sesuatu yang worth it gitu, ataukah sesuatu yang memberatkan dari sisi lu secara personal dan financial gitu. Kalau gue ya memberatkan, makanya tadi gini-gini kan gitu. Nah, tapi mana tangan dan dengkul. Nah tapi setelah itu terjawab, misalnya jawabannya nggak memberatkan, samsek orkai gue gitu ya, bagus gitu, alhamdulillah, semoga rezekinya lancar terus. Kalau ternyata memberatkan, nah baru mulai lihat nih opportunity beasiswa apa sih yang bisa diambil gitu kan. Dan kira-kira kemampuannya mencukupi apa enggak gitu kali ya. Jadi ya itulah tadi LPDP misalnya. Kalau ke US tuh selain LPDP ada ya Fulbright gitu. Kalau UK ada Chevening.
Terus apalagi yang kayak Eropa tuh berhamburan itu beasiswa. Jadi banyak banget gitu. Coba mungkin ke embassy masing-masing. Terus ada kok program-program ya? masing-masing gitu. Jadi super banyak. Jadi jangan takut untuk apply S2 gitu. Bener. Nah, untuk apply kampus-kampus bergengsi ya juga jangan takut, karena ternyata pengalaman gue pribadi nih, IPK gue pas-pasan. Prestasi akademis yang relevan misalnya kayak gue hukum tadi ikut moot court atau misalnya pun MUN juga kagak ikut gitu kan. Tapi yang penting tadi kenali diri sendiri gitu. Apa sih perspektif, apa yang bisa lu lihatkan terhadap diri lo yang kira-kira bisa dianggap sama para sebutannya admission committee atau panitia gitu, panitia penerimaan ya, penerimaan mahasiswa gitu kan. Gitu sih. Itu sih menurut gue saran-saran yang paling esensial ya gitu. Nanti kalau LPDP ya udah, bedanya itu kalau Kolombia atau misalnya kampus-kampus bergengsi itu yang pasti lu harus tahu kenapa lu bisa membanggakan alma maternya dia di masa depan gitu. Apa yang bisa lu kasih. Nah, kalau misalnya LPDP itu lu apakah akan menjadi pemimpin masa depan, at least di bidang lu nih gitu, kan di rumah doang. Iya. Tapi iya sih. Gitu sih. Lu nanti mau S2 juga? Insya Allah ya, kita lihat. Kebetulan belum masuk aja nih, belum masuk offline-nya belum ya nggak sih, apalagi mau S2. Kayak gitu. Insya Allah semester depan sih udah offline harusnya. Kita juga nggak tahu. Kalau di Kolombia sih udah pasti nih guys. Udah offline, semi gitu kali ya? Enggak, udah nggak hybrid. Tapi ya sih barusan gue lihat New York udah ngangkat semua restriction. Iya, nonton NBA juga udah full. Nonton apa udah full capacity. Full capacity. Gila, udah no bubble lagi. No bubble-bubblean deh sekarang. Tapi ya sih New York emang udah. Tapi dengan catatan mereka tuh 85 to 90% udah fully vaccinated. Saya tahu gue gitu. Iya, berarti ini lo juga harus vaksin dulu sebelum kesana. Kayaknya lah, kalau ada info vaksin juga boleh guys, di-share yang Sinovac gitu ya kan. Kalau AZ soalnya ini apa namanya, tiga bukan diterima, tapi second dose-nya itu pas gue udah berangkat, jadi nggak mungkin gue bisa ambil sekarang at this point gitu. Dan paling itu sih guys, I think ya ini podcast ini lebih ke informatif aja sih. Gue pengen lebih kayak sharing deh. Iya gitu. Sharing gitu, karena mungkin banyak juga orang ini. Karena seumuran gue kan mostly yang nonton gue, ataupun even older gitu. Mungkin kalian lagi bingung nih, aduh pandemi kok gue gak ngapa-ngapain ya, kerja juga WFH kan, mungkin butuh kegiatan lain. Pengen S2 menurut gue jalanin aja. Kalau misalnya memang biaya belum mencukupi, coba cari beasiswa, misalnya LPDP yang ngasih. Kalaupun kalian emang ambisius, oh gue kayak pengen banget nih coba kuliah di luar negeri S2, cari dan emang tekuni dan harus tahu apakah itu emang sesuai sama jalan karir kalian nantinya gitu sih. Ada lagi mungkin itu aja sih. Jadi kalau kalian ternyata yang lagi nonton itu lagi apa namanya, lagi dalam proses LPDP. Good luck gitu kan. Karena biasanya habis administrasi apa lagi? Iya, ada tes tertulis, sekarang ada tes tertulis, itu siapin aja semua. Banyak lah bukunya pasti bertebaran di toko-toko buku terdekat. Nah barulah untuk yang interview itu benar-benar fully diri lo sendiri nih yang bakal ditanya-tanya gitu, ada diuji. Panduan ya, bener, ada buku panduan. Personalized lah. Walaupun ada tes-tes kebangsaan kayak kamu tahu nggak apa namanya, ya gitulah pokoknya tentang sejarah misalnya, atau tentang misal pendapat kamu tentang masalah ini gimana, tentang masalah itu gimana. Jadi it's your opinion loh. Itu your opinion gitu loh. Apa punya pikiran terbuka, tapi terbuka seterbuka apa misalnya gitu loh. Ada gitu-gitulah kurang lebih yang akan ditanyakan. Kayak gitu sih guys. Semoga lancar ya semuanya. Mas Ega lo juga semoga lancar. Amin, di US mulai Juli sampai Juli 2022. Iya. Mayat lo balik gue umur 21. Ya, terus kenapa? Ya, udah aneh aja. Udah ini secara perdata ya. Legal, tapi ya udahlah. Anyway, I think that's all guys. If you like this kind of podcast, mungkin next kita ngobrolin tentang apa ya, kalau podcast ngomongin sekolah atau pendidikan gini ngomongnya apa ya? Nama podcastnya apa ya, tentang PPDB kali. Oh iya, PPDB kita undang Acut nangis-nangis ya, karena kemarin dia nangis-nangis. I think that's all guys. Thank you so much for watching this podcast sama Mas Deka. Kita doain semoga dia lancar kuliah di Columbia Law School. Kalian juga misalnya lagi menempuh S2 ataupun lagi pengen ikut LPDP, semoga dilancarkan semuanya. Amin. I'll see you guys in another video. Bye bye. Stay safe and healthy. Thank you.